Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Investor yang telah meluangkan waktunya untuk hadir membahas suatu rencana kerjasama yang akan kita lakukan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gilang Bagaskara Wisnuputra selaku Direktur dari PT Prestasi Cipta Gemilang. Saya Tika Selvina Regina Nainggolan, selaku Manajer Operasional PT Prestasi Cipta Gemilang. Baik, sebelumnya di pertemuan sebelumnya kami sudah membahas beberapa tahapan modul, yaitu seperti dokumen penawaran, kemudian gambar teknik, dan operation process chart. Dalam pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan beberapa poin yang akan kami sampaikan kepada Bapak investor, yaitu seperti pembahasan pertama kami akan membahas modul keempat, yaitu routing sheet, kemudian pembahasan kedua modul 5, yaitu multi product process chart atau MPPC, kemudian pembahasan yang ketiga yaitu modul ke-6, struktur organisasi, job deskripsi, analisis kebutuhan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian pembahasan yang keempat yaitu modul ke-7, analisis kebutuhan luas lantai, kemudian pembahasan yang kelima yaitu modul 8, activity relationship chart atau ARC, kemudian pembahasan yang ke-6 itu modul 9, activity relationship diagram atau ARD, dan pembahasan yang terakhir yaitu modul ke-10, area allocated diagram atau AAD. Routing sheet adalah suatu proses penyampaian langkah-langkah operasi yang diperlukan untuk merubah bahan baku menjadi produk yang dikehendaki, di mana untuk proses tersebut dibutuhkan informasi mengenai proses produksi. Routing sheet ini sering disebut juga dengan lembar proses atau lembar operasi. Routing sheet ini juga memuat antara lain kapasitas mesin atau peralatan, persentase scrap, serta jumlah kebutuhan bahan, mesin, ataupun peralatan. Routing sheet ini dapat dipergunakan untuk keperluan perhitungan kebutuhan bahan, mesin, ataupun peralatan. Tujuan dari routing sheet ini adalah untuk mengetahui jumlah mesin atau peralatan produksi yang diperlukan dalam memenuhi jumlah produksi yang diinginkan, dengan memperhatikan persentase scrap, kapasitas mesin atau peralatan, dan efisiensi departemen atau pabrik. Tujuan dari pembuatan routing sheet ini adalah untuk mengetahui aliran proses yang dialami oleh bahan baku untuk tiap jenis komponen dengan mengetahui jumlah mesinnya, kemudian dengan diketahuinya jam waktu pelaksanaan kegiatan, ditentukan pemanfaatan fasilitas produk, lalu sebagai alat untuk memperbaiki cara kerja yang sedang dilakukan, kemudian sebagai patokan atau target waktu proses suatu komponen pada setiap mesin, lalu sebagai dasar dalam penentuan tata letak pabrik, dan sebagai patokan alur kerja suatu komponen secara lengkap. Kegunaan dari routing sheet ini adalah sebagai dasar penentuan tata letak pabrik, kemudian untuk mengetahui aliran proses yang dialami oleh bahan dan tiap jenis komponen, kemudian untuk memperkirakan kebutuhan bahan baku, lalu untuk mengetahui waktu yang diperlukan untuk mengerjakan setiap kegiatan produk, kemudian untuk mengetahui jumlah mesin yang dibutuhkan. Perhitungan routing sheet ini diambil dari beberapa data yang harus diambil untuk dasar perhitungan jumlah kebutuhan bahan dan mesin untuk peralatan, yaitu seperti kapasitas, efisiensi, urutan proses operasi, jenis mesin atau peralatan, dan jenis bahan. Rumus yang diperlukan untuk perhitungan dalam kebutuhan bahan dan mesin yaitu seperti ada kolom cycle time, yaitu kolom jumlah produksi yang diharapkan, kemudian kolom kebutuhan mesin atau machine required, yaitu dengan rumus efisiensi produk dibagi dengan MPPH, kemudian kolom jumlah produksi yang disiapkan atau pieces to be start, yaitu dengan rumus good pieces required dibagi dengan 1 dikurang persentase scrap, kemudian kolom produksi dengan efisiensi dengan rumus pieces to be start dibagi dengan efisiensi. Kemudian terdapat kolom keterangan, yaitu menjelaskan urutan proses dan inspeksi atau jika ada catatan tambahan terkait proses tersebut. Kemudian ada kolom bahan penolong, yaitu penjelasan dari bahan penolong yang dibutuhkan pada suatu proses operasi. Ya, ini merupakan gambaran routing sheet kebutuhan mesin aktual fabrikasi, yaitu terdapat tabel urutan proses operasi, kemudian mesin atau peralatan yang digunakan, kemudian pieces per unit, kemudian kebutuhan mesin teoritis A dan teoritis B, kemudian jumlah mesin teoritis, kemudian ada kebutuhan mesin aktual dan bahan penolong. Kemudian di sini bisa kita lihat bahwa terdapat kebutuhan mesin teoritis A dan teoritis B, yaitu yang didapatkan dari produksi dengan efisiensi 78% dibagi dengan kapasitas per jam, yaitu 58 unit per jam. Dari proses perhitungan sebelumnya, yaitu pada proses kebutuhan mesin fabrikasi A maupun B. Didapatkan kebutuhan mesin teoritis A yaitu 0,319 dan teoritis B 0,319, dan didapatkan
jumlah yaitu 0,639 dan dibulatkan menjadi 1 untuk kebutuhan mesin aktual. Selanjutnya, untuk kebutuhan mesin aktual fabrikasi yang selanjutnya, kurang lebih sama untuk perhitungannya. Kebutuhan mesin teoritis A dan teoritis B, dan jumlah mesin teoritis ini adalah penjumlahan dari kebutuhan mesin teoritis A dan kebutuhan mesin teoritis B. Kemudian di sini juga terdapat kebutuhan mesin aktual dari sub ASI 1 dan sub ASI 2. Kurang lebih perhitungannya sama dengan kebutuhan mesin aktual fabrikasi yang sebelumnya. Kemudian di sini juga terdapat kebutuhan mesin aktual main ASI atau proses assembly terakhir. Ya, ini merupakan ringkasan kebutuhan mesin dari total keseluruhan dari perhitungan sebelumnya dari kebutuhan mesin aktual fabrikasi, sub ASI maupun main ASI. Didapatkan total unit fabrikasi yaitu 52, kemudian sub ASI dengan total unit 4, kemudian sub ASI 2 dengan total 28, dan main ASI dengan total 8. Didapatkan total keseluruhan kebutuhan mesin adalah 92. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pengajuan tahap kelima Multi Product Process Chart atau MPPC. MPPC atau Multi Product Process Chart adalah suatu diagram yang menunjukkan urutan proses untuk masing-masing komponen yang akan diproduksi. Bila didefinisikan, MPPC merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah proses yang akan dialami oleh bahan, baik bahan baku maupun bahan tambahan, seperti urutan operasi, pemeriksaan dan penyimpanan, serta dalam menggambarkannya dipisahkan antara rocklamber, fabrikasi, dan assembly. MPPC ini berguna untuk menunjukkan keterkaitan produksi antara komponen atau antara produk mandiri, bahan, bagian, pekerjaan, ataupun kegiatan. Tujuan dari MPPC ini adalah untuk dapat memahami aliran proses produksi suatu produk secara keseluruhan, beserta dengan total waktu pengoperasian mesin yang digunakan. Tujuan MPPC ini juga untuk menentukan beberapa banyak kebutuhan mesin, menunjukkan keterkaitan produksi antar komponen produk, kemudian sebagai pedoman dalam menjalankan proses produksi, dan sebagai alat yang memberikan informasi yang berguna dalam perbaikan sistem. Fungsi dari MPPC itu sendiri adalah untuk menganalisis efisiensi lintasan dengan menilai ada tidaknya backtrack pada setiap lintasan, kemudian meningkatkan efisiensi lintasan dengan meminimalisir backtracking yang ada, kemudian memahami aliran proses dan mengetahui jumlah mesin teoritis yang dibutuhkan untuk setiap jenis komponen. MPPC terdapat tabel dalam MPPC, yaitu terdapat rocklamber, tabel fabrikasi, tabel assembly, dan tabel ringkasan. Rocklamber ini adalah kebutuhan yang didapatkan dari jumlah part yang harus disiapkan. Kemudian untuk tabel fabrikasi ini adalah suatu rangkaian pekerjaan dari beberapa komponen material yang dirangkai menjadi satu dengan pelaksanaan tahap demi tahap. Kemudian untuk tabel assembly ini adalah untuk lini perakitan, yaitu proses pabrikan di mana bagian-bagian tertentu yang biasanya memiliki suku jadang. Itu produk yang dirakit dan digabungkan satu persatu dengan urutan tertentu hingga menjadi produk akhir. Kemudian ringkasan ini adalah penyajian singkat dari suatu karangan yang sudah dibuat dari fabrikasi dan assembly. Ini merupakan gambaran dari multi product process chart yang sudah dibuat pada kursi mobil. Terdapat tabel fabrikasi dan keterangan peralatan maupun mesin yang digunakan. Keterangan ini adalah diurutkan berdasarkan dengan penggunaan proses operasi yang paling sering banyak digunakan. Yaitu di sini bisa dilihat bahwa meteran paling banyak sering digunakan pada proses operasi dengan total 13 kebutuhan mesin aktualnya. Kemudian di sini didapatkan total dari fabrikasi itu adalah 52. Kemudian pada sub assembly pertama kita lihat bahwa banyak sekali nomor part yang diteruskan pada proses sub assembly kedua. Hanya beberapa yang diproses pada sub assembly pertama, yaitu nomor part 101 dan 100, yaitu cushion frame dengan diameter 20 dan diameter 10 yang dirakit dengan menggunakan mesin las dan gerinda tangan. Kemudian ada part 105 dan 104, yaitu seat back frame dengan diameter 20 dan 10. Dan didapatkan total dari sub assembly pertama ini adalah jumlah mesinnya adalah 4. Kemudian pada sub assembly kedua ini adalah didapatkan jumlah mesinnya adalah 28. Kemudian pada proses main assembly didapatkan jumlah mesinnya adalah 8. Didapatkan total dari keseluruhan proses dari fabrikasi, sub ASI 1, sub ASI 2, dan main assembly, itu didapatkan total 92 mesin atau 92 total kebutuhan mesin sesuai dengan floating sheet atau total kebutuhan mesin yang sudah diperhitungkan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pengajuan tahap ke-6 atau modul ke-6,
yaitu terdiri dari struktur organisasi, job deskripsi, analisis kebutuhan tenaga kerja, dan keselamatan dan kesehatan kerja. Struktur organisasi adalah keseluruhan dari tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam fungsi-fungsi yang ada, sehingga merupakan suatu kesatuan harmonis, yakni diarahkan dan dikembangkan secara terus-menerus pada suatu tujuan tertentu menuju kondisi optimal. Jenis-jenis struktur organisasi ini adalah ada struktur fungsional, yaitu merupakan struktur yang di dalamnya setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produksi atau pemasaran. Kemudian ada struktur matriks, yaitu merupakan struktur yang di dalamnya unit-unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda. Kemudian ada struktur unit bisnis, yaitu merupakan struktur yang di dalamnya para unit manajer bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit, dan unit bisnis berfungsi sebagai bagian yang semi-independen dari perusahaan. Job description menurut Filippo itu adalah rumusan kewajiban dan tanggung jawab dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu yang disusun secara jelas dan teratur. Manfaat dari job description ini adalah sebagai dasar untuk mengevaluasi jabatan, kemudian sebagai dasar untuk menentukan standar, kemudian sebagai dasar untuk penerimaan pegawai, lalu sebagai dasar untuk merancang program pelatihan, dan sebagai dasar untuk menyusun jalur promosi dan kesempatan kerja. Ya, untuk selanjutnya adalah analisis kebutuhan tenaga kerja. Analisis pegawai ditinjau dari deskripsi pegawai, spesifikasi pegawai, dan standar kinerja pegawai yang ada. Tujuan dari analisis pegawai pada dasarnya untuk menemukan individu yang kompeten dan yang mampu melaksanakan tugas dan aktivitas dengan posisi atau jabatan yang ada. Pembagian tenaga kerja sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Sementara untuk identifikasi kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan jumlah karyawan dapat diperkirakan apabila jenis jabatan dalam suatu organisasi telah teridentifikasi. Selanjutnya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu ilmu pengetahuan penerapan dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Kemudian tujuannya mengamankan suatu sistem kegiatan atau pekerjaan mulai dari input, proses, sampai dengan output. Penerapan program keselamatan kerja juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan. Komponen sistem keselamatan kerja ini terdiri dari dua. Sementara untuk alat pelindung diri adalah peralatan keselamatan yang harus digunakan personil apabila berada pada suatu tempat kerja yang berbahaya. APD merupakan peralatan yang harus disediakan oleh pengusaha untuk karyawan. APD standar untuk bahan kimia berbahaya adalah pelindung kepala, pelindung mata, pelindung wajah, pelindung tangan, dan pelindung kaki. Baik, ini adalah merupakan gambaran struktur organisasi dari PT Prestasi Cipta Gemilang, yaitu yang terdiri dari direktur yang membawahi sekretaris, kemudian sekretaris yang membawahi penelitian dan pengembangan. PT Prestasi Cipta Gemilang membawahi 5 divisi, yaitu divisi manajer pemasaran dan penjualan, kemudian manajer produksi, dan kemudian manajer logistik, lalu manajer keuangan, dan manajer personalia dan administrasi umum. Ini merupakan gambaran struktur organisasi dari PT Prestasi Cipta Gemilang. Ya, ini merupakan gambaran dari job deskripsi dari PT Prestasi Cipta Gemilang. Memiliki nama jabatan seperti direktur. Jabatan tersebut memiliki uraian jabatan seperti tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Kemudian, dari setiap jabatan mempunyai persyaratan jabatan, seperti contoh yang dapat dilihat. Dari struktur organisasi yang ada, kita dapat melihat analisis kebutuhan tenaga kerja pada PT Prestasi Cipta Gemilang, di mana terdiri dari tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Bisa dilihat contohnya seperti ini, dari direktur sampai ke bagian operator, staf, dan sebagainya. Dan untuk totalnya, di tenaga kerja langsung maupun tidak langsung, di mana tenaga kerja langsung dengan jumlah 106 orang, dan tenaga kerja tidak langsung 59 orang. Sementara untuk tenaga kerja keseluruhan 165 orang. Tenaga kerja langsung maupun tidak langsung bisa dibedakan di mana tenaga kerja langsung adalah orang-orang yang langsung menangani dalam proses, terlibat bagian dalam proses produksi. Sementara kalau untuk tenaga kerja tidak langsung adalah orang-orang yang hanya bersinambungan dalam kegiatan produktivitas perusahaan. Itu saja untuk AKTK. Dan untuk selanjutnya adalah alat pelindung diri maupun K3. Berikut bisa dilihat adalah alat pelindung diri standar yang biasa digunakan,
dalam proses produksi di PT Prestasi Cipta Gemilang, seperti pelindung wajah, sarung tangan, masker, safety shoes, dan sebagainya. Dan untuk ketiga, ini rambu warna merah menunjukkan larangan yang dilakukan pada proses produksi, seperti dilarang merokok dan dilarang membawa senjata tajam, dilarang menyalakan api, dan sebagainya. Untuk rambu yang selanjutnya yaitu warna kuning, di mana menunjukkan peringatan atau waspada. Ini biasanya tertera dalam sekitaran lantai produksi, waspada area pengelasan, bahan mudah meledak, bahan beracun, dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu rambu warna biru yang menunjukkan wajib ditaati. Biasanya rambu-rambu ini digunakan untuk memberikan peringatan kepada karyawan hal-hal apa saja yang harus ditaati, seperti gunakan masker, gunakan pelindung, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu rambu warna hijau, menunjukkan zona aman atau pertolongan pertama. Rambu-rambu ini bisa seperti pertolongan pertama, panggilan darurat, tempat himpun atau berkumpul. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan pengajuan tahap ke-7 yaitu analisis kebutuhan luas lantai. Luas lantai adalah suatu tahapan dalam perencanaan tata letak yang bertujuan untuk melakukan perhitungan akan kebutuhan ruangan, baik luas ruangan maupun volumenya, sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan luas area yang akan digunakan untuk keperluan. Tujuan dari analisis kebutuhan luas lantai yang pertama, mengetahui dan menentukan besar atau luas ruangan. Yang kedua, memberikan perkiraan luas total yang dibutuhkan. Yang ketiga, menentukan luas dan volume yang akan diperkirakan. Yang keempat, ada memudahkan dalam proses tata letak dan meminimumkan ruangan-ruangan yang tidak terpakai. Kebutuhan luas lantai sendiri ada luas lantai produksi, receiving, gudang barang jadi, luas lantai mesin, luas lantai tumpukan, dan beberapa kelompok luas lantai. Kebutuhan luas lantai adalah luas lantai rak, luas lantai mesin, departemen fabrikasi, luas lantai departemen perakitan, luas lantai perkantoran, dan fasilitas. Analisis kebutuhan luas lantai dari PT Prestasi Cipta Gemilang terdiri dari luas lantai produksi, luas lantai bahan baku utama, bahan baku penolong, luas lantai warehouse, pelayanan umum, dan ringkasan. Luas lantai produksi sendiri terdiri dari fabrikasi, sub SI 1, sub SI 2, main SI, dan dengan total 1076,760 meter persegi. Untuk bahan baku utama sendiri itu terdiri dari bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi, seperti dalam cushion frame, seat back frame, cushion pad, velcro, headrest frame. Dan ini untuk AC itu yang dibutuhkan, production size itu ada ditentukan untuk dalam bahan baku utamanya, material karakteristik dalam setiap bahan baku utamanya, ada PTS pieces itu dapat didapat dari floating sheet yang telah dihitung sebelumnya, ada needs per hour itu yang dihitung dari tabel yang sebelumnya, dan ini selanjutnya ada MC per hour, MC per week, dan sebagainya. Dengan total kebutuhan luas bahan baku utama akan dimasukkan dalam ringkasan. Selanjutnya adalah luas lantai bahan baku penolong, yaitu di mana luas lantai bahan baku penolong terdiri dari bahan baku penolong yang digunakan dalam proses produksi, seperti kawat las, benang, lem, baut, mur, dan sebagainya. Di sini perhitungannya bisa dilihat di mana kolom-kolomnya terdiri dari berbagai luas lantai warehouse, yaitu ada plastic wrapping. Di sini ada satu isinya, size-nya, pallet size-nya, ada luas lantai paling umum. Luas lantai paling umum terdiri dari luas lantai produksi, terus luas lantai kantor, luas lantai general service, seperti kantin, ruang tunggu, masjid, dan sebagainya. Luas lantai personal service, seperti ruang rapat, tangga kantor, pantry, dan sebagainya. Ini juga ada dari personal dari pabrik, toilet, dan ruang ganti. Maka setelah dilakukan perhitungan, kita bisa dapat simpulkan dalam ringkasan. Luas lantai produksi ini telah ditentukan tadi melalui perhitungan dikali allowance, jadi totalnya 430,704. Sementara untuk storage itu total dari BBU dan BBP yang ditotalkan dengan jumlah 443,02. Sementara untuk receiving itu 25% dari storage-nya yaitu yang tadi di atas, dan warehouse itu totalnya tadi telah dihitung 49. Sementara untuk shipping itu 25% dari luas total warehouse. Terus ada production service yang dihitung tadi juga. Nah, dan space off jalan, taman, dan parkir itu totalnya dari 75% dari luas total yang ada. Maka total dari kebutuhan luas lantai dari PT Prestasi Cipta Gemilang adalah 5.508,097 meter persegi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan pengajuan tahap ke-8.
yaitu Activity Relationship Chart atau ARC. ARC atau peta hubungan kegiatan adalah kegiatan atau aktivitas antara masing-masing bagian yang menggambarkan penting tidaknya kedekatan ruangan. Di sini, ARC menggunakan ukuran kualitatif untuk menilai hubungan antar fasilitas. Huruf-huruf yang diletakkan pada bagian atas kotak kadang digunakan untuk warna untuk menunjukkan alasan-alasan yang mendukung setiap kedekatan hubungan. Simbol-simbol yang digunakan dapat dilihat pada tabel ini menurut Apple 1990. Ada A, E, I, O, dan U, X. Bisa diartikan ada mutlak, sangat penting, penting, biasa, dan tidak penting, serta tidak diinginkan. Dengan warna, untuk A itu yang merah, E itu jingga, I itu hijau, O itu biru, serta untuk U itu putih, X itu coklat. ARC sendiri secara umum dapat didefinisikan yaitu teknik dia untuk merencanakan keterkaitan antara setiap kelompok kegiatan yang saling berkaitan. ARC berkaitan dengan hubungan strukturalisasi, tabel-tabel pada perhitungan luas lantai, dan sebagainya. Ini fungsi dari ARC sendiri, penyusunan rujukan dari pusat kerja, departemen, lokasi kegiatan dalam suatu usaha pelayanan, lokasi pusat kerja, menunjukkan hubungan suatu kegiatan yang lainnya serta alasannya, memperoleh suatu landasan bagi penyusunan daerah selanjutnya. Nah, ini ARC menurut Herding 1994, prosedur pembuatannya. Nah, untuk ARC dari PT Prestasi Cipta Gemilang, bisa dilihat, ini tabel semua fasilitas, ada total 68 dari fasilitas yang telah ditentukan pada analisis kebutuhan luas lantai. Seperti yang telah dilihat, A, I, U, E, serta X, di mana A adalah mutlak, seperti yang telah dijelaskan tadi. Contoh untuk kegiatan antar ruangan, misal dari lantai kantor, ruang divisi produksi dengan ruang divisi perencanaan pengendalian produksi itu dikatakan sangat penting karena saling berkaitan dengan beberapa alasan yang bisa diunjang ketentuan yang itu telah ditentukan. Dan alasan-alasan yang dipilih kaitan penentuan apakah itu bisa dikatakan penting, sangat penting, mutlak, maupun biasa saja, serta sangat tidak diharapkan. Ini alasan kedekatannya. Jadi dalam ARC ini kita menentukan derajat kedekatan antara fasilitas satu dengan fasilitas lainnya, dari ruang direktur ke ruang sekretaris, ke ruang bagian pemasaran, bagian pemasaran atau bagian personalia. Ini alasan-alasan yang ada dari alasan yang menunjang derajat kedekatan dari si antar fasilitas itu sendiri. Ini ada 50 alasan yang dilakukan. Nah, setelah melakukan penentuan derajat kedekatan, maka bisa dibuat ringkasannya. Ringkasannya seperti yang di atas. Untuk ARC sendiri, kami masukkan juga mesin-mesin yang ada dalam nanti produksi. Seperti meteran, KC, tools, singering, dan sebagainya. Ini perhitungan untuk hubungan antar aktivitas fasilitas, ada range-nya yang bisa dihitung dengan ketentuan rumus yang telah diberikan. Ringkasan yang telah dibuat ini menentukan fasilitas yang ada, dia ada di derajat kedekatannya di bagian A di mana aja sih. Misal mesin potong derajat kedekatannya dengan fasilitas apa saja, misal mesin bending derajat kedekatannya dengan mesin potong yaitu A, dan sebagainya. Seperti itu untuk analisis relationship chart. Kita di sini untuk mengetahui derajat kedekatan dari masing-masing fasilitas. Direktur dia sangat mutlak dekat dengan ruang sekretaris, maka ditentukan A. Setelah dilakukan dalam tadi, dan ini ringkasannya. Ya, selanjutnya saya akan mengajukan pengajuan tahap ke-9, yaitu Activity Relationship Diagram atau ARD dalam perencanaan tata pabrik. ARD sendiri adalah kegiatan diagram balok yang menunjukkan kedekatan dan keterkaitan kegiatan sebagai suatu model kegiatan tunggal menurut Skala Laksana 1990. Dan kegiatan pelayanan dibagi menjadi 4, yaitu pertama ada produksi, yang kedua ada bangunan, administrasi, serta pegawai. Dan gudang menurut Skala Laksana 1990 itu ada gudang bahan baku dan gudang bahan jadi. Fungsi ARD sendiri menurut Skala Laksana 1960, yang pertama untuk mengetahui kedekatan antar kegiatan, mengetahui aliran proses yang dialami oleh bahan dan tiap jenis komponen, untuk melakukan pengukuran efisiensi perusahaan, untuk mengetahui waktu yang diperlukan untuk mengerjakan setiap kegiatan produk. Dan ini ada prosedur pembuatan ARD, di mana salah satunya adalah mengacu pada Activity Relationship Chart ARC yang telah dibuat pada sebelumnya. Semua ruangan berdasarkan hubungan kedekatan yang telah dibuat pada ARC. Ini pada ARC Prestasi Cipta Gemilang pada lantai yang pertama. Bisa dilihat kedekatan ruangan yang telah alasan atau derajat kedekatan yang telah dibuat pada ARC. Pembuatan ARD ini mengacu pada ARC sendiri. Maka kedekatan ruangan antara ruangan satu dengan ruangan yang lainnya ditentukan dari alasan yang dibuat pada ARC sendiri. Misal, dalam ruangan departemen pemasaran, dan kolom untuk A, E, I, O-nya didapatkan dari ringkasan yang ada. Jadi, kita dapat ringkasan yang di ARC tadi, kita bisa lihat dengan meletakkan ruangan yang benar-benar mutlak, misal A yang harus mutlak berdekatan. Seperti contohnya toilet umum satu dengan toilet umum lainnya, atau pos keamanan satu dengan pos keamanan lainnya. Dan
Ini digunakan untuk mengetahui kedekatan dalam suatu fasilitas yang ada atau kegiatan yang ada. HRD pada Leharu sendiri itu ada dari kantor 1, kantor bawah, terus ada general service, ada luas lantai, ada produksi juga. Ini kita bisa melihat kedekatan dari setiap ruangan yang ada, dari ruangan satu ke ruangan yang lainnya. Untuk RD lantai 2 yang terdiri dari ruangan direktur, sekretaris, penelitian pengembangan, ruangan toilet atas, departemen produksi, dan departemen logistik. Ini bisa dilihat kedekatannya, misal ruang direktur dinyatakan dari derajat kedekatan yang telah dibuat pada ARC sangat mutlak harus berdekatan dengan ruangan sekretaris. Maka dalam pembuatan ARD-nya sendiri pun ruangan direktur dan ruangan sekretaris dibuat berdekatan karena mengacu pada ARC yang ada. Jadi ruang direktur diposisikan dekat dengan ruangan sekretaris. Begitupun yang lainnya seperti ruang penelitian dan pengembangan mutlak berdekatan dengan ruangan direktur. Ini untuk ruangan ARD. Baik, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pengajuan tahap ke-10 atau modul yang ke-10, yaitu Area Allocated Diagram atau AAD. AAD merupakan kelanjutan dari Activity Relationship Chart atau ARC, di mana dalam ARC itu diketahui kesimpulan dari tingkat kepentingan antar aktivitas. Maka ada sebagian aktivitas harus dekat dengan aktivitas yang lainnya, sehingga hubungan antar aktivitas mempengaruhi tingkat kedekatan antar tata letak aktivitas tersebut. Kedekatan tata letak aktivitas tersebut dapat dilihat dalam Area Allocated Diagram. AAD merupakan template secara global atau informasi yang dapat dilihat hanya pemanfaatan area saja, sedangkan gambar visualisasinya secara lengkap dapat dilihat pada template yang merupakan hasil akhir dari penganalisaan dan perencanaan tata letak fasilitas dan pemindahan bahan. Fungsi AAD itu sendiri adalah untuk merancang ruang produksi yang efisien dalam satu kesatuan yang terpadu, kemudian mengatur peletakan stasiun kerja yang efisien dalam lantai produksi dengan memperhatikan hubungan kedekatan yang telah ditentukan dalam ARC, menentukan keterkaitan antar fasilitas beserta alasan, menerjemahkan perkiraan area kedalaman suatu initial layout, kemudian terakhir adalah untuk memberikan perkiraan luas total yang mendekati kondisi sebenarnya. Adapun pertimbangan dalam pengalokasian AAD itu sendiri yaitu seperti aliran produksi, material peralatan, activity relationship, kemudian informasi aliran personil, hubungan fisikal, kemudian ada tempat yang dibutuhkan, kemudian terakhir adalah activity relationship diagram atau ARD. AAD merupakan suatu alat bantu yang paling dekat dengan tata letak pabrik ini sebenarnya dan nantinya akan memuat fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam mendukung sistem produksi. Beberapa keuntungan dari pembuatan AAD itu adalah memudahkan proses tata letak fasilitas, meminimumkan pemakaian ruangan, menerjemahkan perkiraan area ke dalam, suatu pengaturan pendahuluan yang dapat dilihat, kemudian sebagai patokan atau target waktu proses suatu komponen pada setiap mesin, kemudian memberikan perkiraan luas total yang mendekati keadaan yang sebenarnya, dan sebagai dasar perencanaan selanjutnya. Ini merupakan gambaran area allocated diagram. Ini merupakan gambaran area allocated diagram atau AAD pada lantai dasar, tepatnya pada lantai. Perusahaan kami lokasi tepatnya di Jalan Industri Selatan 1, nomor blok 002C, Pasir Sari, Cikarang Selatan. AAD ini merupakan gambaran template secara global, tapi hanya informasi yang dapat dilihat berupa pemanfaatan area saja atau penempatan lokasi-lokasi dari tiap fasilitas yang ada. Dalam AAD ini dapat fasilitas yang saling berdekatan maupun saling berjauhan karena penempatan fasilitas tersebut berdasarkan derajat kedekatan atau tingkat kepentingan dari tiap fasilitas yang berdasarkan dari ARC maupun bisa dilihat bahwa terdapat fasilitas yang saling berdekatan maupun saling berjauhan. Ini merupakan kantor lantai 1 atau kantor lantai dasar yang nantinya saya jelaskan lantai 2-nya. Di lantai 1 ini terdapat ruang departemen personalia dan administrasi umum yang saling berdekatan dengan ruang departemen pemasaran maupun ruang departemen keuangan. Dan penempatan di sini adalah atau berdasarkan dari derajat kedekatan dari ARC tersebut atau activity relationship. Fasilitas seperti kantin, ruang terbuka, kemudian di sini ada poliklinik dan toilet umum, dan di sini juga terdapat water pump. Selanjutnya di sini juga terdapat masjid atau tempat, dan kemudian di sini juga terdapat taman dan terdapat tempat pembuangan sampah akhir, scrap maupun limbah. Dan ini adalah merupakan powerhouse untuk mengaliri listrik dari tiap-tiap fasilitas yang ada. Kemudian di sini juga terdapat receiving yang saling berdekatan dengan storage. Lantai produksi ini terdapat fabrikasi, kemudian sub-AC 1, sub-assembly 2, dan main assembly. Lantai produksi yang saling berdekatan dengan warehouse, kemudian shipping. Kemudian di sini juga terdapat kantor produksi, di sini juga terdapat ruang divisi produksi, ruang divisi pengendalian mutu, dan lain-lain.
Total luas dari lantai bawah ini adalah sekitar 5.508 meter persegi. Kemudian ini adalah area allocated diagram atau AD pada lantai 2 atau lantai atas. Ini bisa dilihat terdapat ruang direktur yang saling berdekatan dengan ruang sekretaris, kemudian ruang departemen produksi, departemen logistik, dan toilet kantor, dan kemudian ruangan penelitian dan pengembangan. Dan di sini juga terdapat tangga kantor yang posisinya juga sama dengan bagian kantor bawah. Baik, mungkin itu saja pembahasan kita dari modul 4 hingga modul 10. Pada pihak investor, kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.